Assalamualaikum Sobat Nuklir, kali ini aku lagi berada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan alias Pusdiklat di Batan Pasar Jumat, Jakarta. Dan pada kali ini aku punya segmen baru nih, namanya New Talk alias Nuklir Talk. Nah, bicara soal Batan nih, pasti nggak lepas dari yang namanya nuklir atau radiasi. Sebenarnya nuklir itu apa sih? Atau radiasi itu apa sih? Sebenarnya bermanfaat nggak sih buat kita? Atau justru berbahaya? Nah, mumpung aku lagi ada di Pusdiklat Batan nih, aku pengen ngobrol-ngobrol sama ahlinya. Sobat Nuklir penasaran? Yuk ikuti aku. Nah, Sobat Nuklir, di hadapan kita semua nih, sekarang udah ada narasumber yang bakal aku tanya-tanya tentang nuklir. Namanya Ibu Indra Gini. Halo Bu Indra. Halo. Panggilannya apa nih, Bu Indra atau Bu Iin? Bu Iin. Nah, Bu Iin ini adalah salah satu widya iswara di Pusdiklat Batan ini ya Bu ya? Iya betul. Nah, aku mau tanya-tanya nih Bu seputar nuklir dan radiasi karena banyak banget nih di media sosial kita yang nanya soal nuklir dan radiasi ini sendiri gitu. Karena yang terbesit di benak masyarakat kan biasanya nuklir itu sesuatu yang membahayakan atau bom gitu. Nah, sebenarnya nuklir itu apa sih Bu? Oke, jadi untuk nuklir ini sebenarnya diambil dari kata nukleus, dari inti atom gitu ya. Jadi nuklir itu semua transformasi inti ya. Nah, biasanya kita sebutnya itu sebagai inti yang tidak stabil. Jadi inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil. Oke. Gitu. Kalau radiasi sendiri itu apa Bu? Oke, nah untuk radiasi itu sendiri pada saat terjadi transformasi inti gitu ya, maka itu akan dibarengi dengan pemancaran radiasi. Nah, radiasi itu berarti adalah suatu pancaran energi yang dihasilkan pada saat transformasi inti gitu. Kalau contoh dari radiasi sendiri itu apa sih Bu? Oke, jadi kalau untuk radiasi ya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, itu banyak gitu ya. Jadi kalau kita bilang misalnya matahari, itu kenapa bisa sampai panasnya ya, ataupun cahayanya itu sampai ke bumi, itu juga kita sebut sebagai radiasi gitu ya. Jadi matahari itu ada radiasinya juga ya Bu? Ada betul ya. Tahu aku. Ya walaupun jenis radiasinya mungkin yang sampai ke kita itu berbeda dengan yang dari hasil transformasi inti tadi. Oh gitu. Selain matahari ada lagi nggak? Ada juga. Misalnya kalau kita bilang seperti buah, ya buah pisang, mungkin sering ya kita kan makan pisang karena banyak manfaatnya lah tahu ya gitu. Tapi sebenarnya di pisang itu juga ada zat radioaktif yang namanya kalium 40 yang memancarkan radiasi juga. Oh gitu. Jadi di pisang ada namanya kalium 40. Kalium 40 yang memancarkan radiasi. Iya. Tapi nggak kenapa-kenapa ya Bu ya? Iya. Kalau kebanyakan makan pisang gimana Bu? Ya nggak mungkin misalnya makan pisang gitu ya. Mau sampai berapa banyak gitu kan, mungkin bukan kenapa karena radiasinya, karena kekenyangannya gitu ya, bisa. Malah sehat ya Bu ya. Ya seperti itu. Nah Bu, kalau radiasi itu sebenarnya kalau diterima dari masyarakat itu dari mana aja sih Bu? Oke, radiasi yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama memang radiasi alam. Ya, radiasi alam. Nah, radiasi alam itu bisa dari radiasi kosmik ya, dari luar angkasa gitu ya. Terus radiasi terestrial yang berasal dari batuan kerak bumi yang ada di dalam kerak bumi gitu ya, karena kan ada uranium, ada thorium ya seperti itu, dan anak-anaknya itu namanya radiasi terestrial. Nah, terus ada juga yang memang sudah ada di dalam tubuh gitu ya. Dalam tubuh juga udah ada. Iya. Jadi hook dong kita. Ya, jadi kita memang nggak bisa lari dari radiasi gitu kan. Ada karbon 14, ada kalium 40 ya. Itu memang ada di dalam tubuh kita. Iya, sudah ada dalam tubuh kita. Nah Bu, ini pertanyaan yang paling simpel nih Bu ya, yang mungkin orang-orang bertanya.
Kalau handphone gitu Bu, atau nonton TV kan, kalau kita main handphone kan sakit mata kita, itu katanya jangan sering-sering main handphone, itu radiasi terus gitu kan, radiasinya masuk ke mata, itu benar nggak sih Bu? Oke, jadi sebenarnya di awal mungkin saya harus jelaskan bahwa radiasi itu ada radiasi pengion dan non pengion gitu ya. Yang Batan kerjakan itu kaitannya dengan radiasi pengion. Yang tadi kita bicarakan sama radiasi pengion. Ya kayak HP, TV gitu ya, tadi lampu itu pun radiasi gitu ya. Tapi itu termasuk yang non pengion. Gitu. Non pengion tuh artinya apa Bu? Ya, artinya dia tidak bisa mengionisasi materi biologi ataupun bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh kalau radiasi itu ada dari matahari, ada dari buah pisang gitu. Tapi kalau misalnya yang dikerjain oleh teman-teman di Batan ini, itu ngapain sih Bu? Oh, kegiatan kenukliran di kegiatan Batan kenukliran gitu ya. Itu banyak ya, karena Batan kan fungsinya memang sebagai badan pelaksana gitu ya, badan pelaksana yang salah satunya melakukan kegiatan litbang gitu ya, litbang. Nah, mulai dari yang terkait dengan reaktor ya, itu ada reaktor nuklir, nanti kegiatannya juga ada misalnya untuk di bidang pertanian ya, gitu. Produksi radioisotop gitu ya, ataupun untuk kesehatan ya. Jadi banyak untuk industri pun juga ada. Kalau di pertanian itu contohnya kayak gimana Bu? Oh, di pertanian banyak ya. Misalkan kita ingin cari bibit unggul padi ya, yang sudah terkenal tuh kalau di Batan penelitiannya terkait dengan padi ya, ataupun kedelai. Jadi kita mencari bibit unggul ya, bibit unggul itu diberi radiasi dengan dosis tertentu. Jadi nanti mengubah sifat dari induk yang tadinya misalnya tidak tahan terhadap hama, ini menjadi lebih tahan terhadap hama ya. Misalkan waktu panennya bisa lebih singkat ya. Jadi sifat-sifat yang baik itu dimunculkan dengan menggunakan radiasi. Kalau di bidang kesehatan Bu, contohnya apa? Kalau kesehatan itu banyak ya. Jadi radiasi di kesehatan itu bisa untuk radioterapi ya. Radioterapi itu menggunakan misalnya berkas eksternal ya, ataupun menggunakan brachytherapy gitu ya, atau bisa juga untuk kedokteran nuklir. Itu gitu. bisa untuk mengobati apa sih Bu kalau di biasanya ya Ibu sebenarnya tadi mungkin orang nggak paham brachytherapy iya. apa gitu. Biasanya sih kalau untuk terapi namanya radioterapi ya, berarti terapi untuk menggunakan radiasi. Untuk terapi bisa juga untuk diagnostik gitu. Jadi kita mendiagnosa fungsi dari suatu organ. Oke, jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan Ibu ya, jadi teknologi nuklir itu tidak lepas dari radiasi, dan ibaratnya seperti pisau ya Bu ya, kalau misalnya kita manfaatkan dengan benar itu sangat bermanfaat sekali buat kehidupan manusia. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakannya dengan benar atau tidak sesuai dengan aturan, itu justru bisa berbahaya buat kita ya Bu ya. Oke. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu Iin setelah menyediakan waktunya pada kami untuk bincang-bincang dalam episode Nutok pada hari ini. Dan Sobat Nuklir, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Indragini, salah satu widyaswara di Pusdiklat Batan. Dan kira-kira topik apa lagi ya yang bakal kita bahas pada episode-episode Nutok selanjutnya? Yuk tulis di kolom komentar. Saya Tanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.